Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam. Saya ucapkan kepada kalian semua. Malam ini saya akan membahas debat saya semalam dengan Sinandar, ya. Di mana di dalam debat semalam itu saya melihat banyak kelucuan, ya kawan-kawan. Pertama, bagaimana Sinandar begitu garang bertanya kepada saya mana Ruach HaKodesh di dalam kitab Torah. Maka saya juga bertanya hal yang sama. Mana Allah SWT di kitab Taurat. Setengah mati dia kawan mencari-cari, nggak dapat ya. Yang ada adalah cocokmologi. Dia gunakanlah ilmu cocokmologi untuk menyelamatkan rasa malunya kawan-kawannya. Dan kawan-kawan, setelah itu apa yang terjadi? Saya mulai menguraikan apa perbedaan roh Allah dengan roh kudus. Nah, bagi siapa saja yang sudah menonton Mari Belajar Isi Alkitab, di situ sudah saya uraikan ya kawan-kawan, bahwa kalau roh Allah itu bisa dilihat oleh manusia karena bisa dia berada di luar manusia ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu yang diutus ke dalam diri manusia. Itu perbedaannya kawan-kawan. Dan ayatnya sudah saya kasih waktu itu di Mazmur 51 ayat 11. Disitulah untuk pertama sekali dikatakan Roh Kudus yang di dalam diriku, kata si Raja Daud ya kawan-kawan. Nah, kemudian dia bertanya lagi mengenai apa ya? Agak sakit kepalaku kawannya, sorry ya. Di sini tidak tahu kenapa. Apa karena 3 hari ini berdebat tidurnya malam dan kurang tidur atau bagaimana ya? Ya, biarlah dulu gitu ya, kita nikmatilah kawan-kawannya. Biasanya sih ntar lagi hilang, tapi badan saya kayak agak-agak meriang dikit lah. Tidak tahu penyebabnya ini ya. Terkadang ya begitulah kawan-kawan. Nah, kemudian dia bertanya mengenai 1 Samuel 16 ayat 14 dan 15. Di situ langsung saya jawab dengan ulangan 32 ayat 17 itu kawan-kawannya. Bahwa dikatakan sana roh-roh jahat itu berasal dari Elohim, tapi Elohim yang lain yang mereka tidak kenal. Paham ya? Artinya di dalam 1 Samuel 16, 14, 15 dikatakan sana Jehovah. Itu Jehovah yang mana? Jehovah yang mereka tidak kenal. Karena pada saat itu mereka mengatakan sesuatu sesembahan itu ya dengan kalimat itu. Maka dibuatlah di sana hal itu. Namun kan sudah dijelaskan di dalam ulangan itu ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, bagaimana cara sudut pandang kita melihat Sinandar ini? Ya sama saja. Dia memang percaya dirinya cukup amat teramat sangat ya. Dia berani mengatakan ini itu ya puji Tuhan lah. Dan dia mengatakan umat terjemahan. Ya begitulah kawan, dia tidak sadar apa yang diucapkan ya biarkan saja. Begitu mulai saya bawa ke bahasa asli dia pun keteteran ya kawan-kawannya. Tidak sanggup juga di sana. Itu enggak rumit kawan. Saya hanya menghafalkan 3 ayat. Dan 3 ayat itu langsung saya ucapkan ya. Itulah pakai software kata dia kan. Ya sudahlah. Apakah itu sah? Sah. Apapun itu sah, ya. Tidak boleh kita mengkritisi hal seperti itu. Nah, kawan-kawan. Kemudian Sinandar ini kawan. Kalau saya tutup mata saya agak-agak apa ya, angat dikit Nabi belum. Kayaknya capek ini Bang. Kalau gini enak kali kawan. Tapi kalau gini agak-agak tegang dia. Ada juga pengaruh ini juga ya. Ini terlalu kencang dia di sini kawan. Jadi setiap habis live telingaku sakit. Tidak tahu kenapa ya. Kayak apa namanya linu-linu ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, itu sudah saya ajak kalian untuk bertukar pikiran. Saya langsung mengajak kalian masuk saja ya. Jangan jangan terlalu banyak pengantar dari aku karena aku ingin melihat kalian bagaimana mengulas debat kemarin dan pasti kalian lebih banyak mengetahui hal-hal yang sangat spesifik daripada saya ya, karena biasanya penonton lebih paham dan memiliki apanya masing-masing. Nah, alamat itu sudah saya taruh ya di YouTube-nya. Kalian tinggal klik saja, maka itu langsung bisa tampil ya kawan-kawannya. Nggak rumit kok ya. Oke, sekarang saya dialog dulu dengan si pembawa damai. Halo pembawa damai, selamat malam. Halo, suaranya belum ada, Bro. Pembawa damai. Salam, Bang.
Salam, silakan. Ah, saya Bang, kalau dengar dengar Abang debat sama si Bencong, aku Bang tadi malam itu bukan simak Abang, simak dia, aku ketawa Bang. Yang dibahas apa, jawabannya apa. Jadi begini Bang, kayak Abang tuh, makanya saya bilang Bang, sudah tidak pantas Abang debat sama mereka Bang. Ini kayak macam debatnya ini kayak debatnya anak SMA sama anak TK. Gitu Bang. Jujur Bang, Abang kayak mengajarkan anak TK Bang. Makanya saya bilang lebih bagus Abang kalau sudah akan kemarin Abang tantang debat sama Ustadz Abdul Somad, itu cocok betul. Saya setuju, sangat, sangat setuju sekali. Artinya kalau untuk mereka-mereka sudah tidak layak untuk berdebat sama Abang. Siapapun mereka tidak layak. Karena mereka itu tidak ada ilmunya Bang. Yang karena saya selama ini saya lihat debatnya Abang sama mereka-mereka sama Bang. Mereka tidak bisa tampilkan dalil dengan secara apa ya, secara akurat, karena yang mereka tampilkan itu kalau mereka ditanya Al-Quran itu larinya ke Alkitab. Jadi kalau bilang mau berdebat sama mereka, Abang sudah tidak bisa lagi. Karena sama sebetulnya Abang, siapapun kalau misalnya mau ditanyakan pantas tidak Bang Rudi debat sama mereka, paling mereka bilang oh sudah tidak pantas. Karena Bang Rudi sama guru SMA mengajar anak TK. Betul Bang. Makanya Bang kalau debat sama apalagi sama Sinandar yang otaknya setengah. Nggak tahu lari kemana otaknya si Sinandar setengah. Larinya ke inilah, bahasa inilah. Giliran dia ditanya bahasa Ibrani, nggak tahu juga dia. Kan pernah masuk sama si siapa? Masuk di channelnya Pak Bom Bom. Dia bahasa bahasa sok-sok bahasa Ibrani. Giliran ditanya bahasa Ibrani malah dia tidak tahu juga. Makanya saya bilang Nandar ini kalau bilang dia cuma ayat hafalan juga kalau bahasa Ibrani. Jadi kalau dia mau bilang kita ini ayat-ayat hafalan, dia lebih ayat hafalan kalau bahasa Ibrani. Jangan cuma makanya lebih bagus Bang. Betul, saya setuju sekali kalau bilang tantang yang lebih besarnya lagi dari itu. Tidak pantas lagi untuk mereka apalagi Zuma ini. Karena mereka kalau sudah kalah debat emosinya menghina, menghujat. Itu terus mereka. Tidak ada yang lain kalau sudah kalah debat sedikit menghujat. Saya dari debat dari pertama Abang nonton Abang, muslim manapun, siapapun yang mau baik, pasti ujung-ujungnya menghujat kalau sudah kalah debat sedikit. Jadi kalau untuk mereka Bang, sudah tidak pantas, jadi bahan tertawaan aja. Betul Bang. Jadi bahan tertawaan, jadi di bawah di like chat itu orang saling menghujat, lebih menghujat lagi karena sudah kalah debat. Kalau Abang sudah, artinya Abang sudah naik daun sedikit, oh netizen di bawah itu Bang sudah menghujat. Sama dengan gurunya. Gurunya kan menghujat, muridnya pun menghujat. Jadi saya mohon kalau di netizen-netizennya orang Kristen janganlah kita ikut menghujat karena guru kita sudah mengajarkan kasih contoh Bang Rudi. Kita sudah dikasih tahu ya dengan cara begini kita berdebat dengan cara-cara begini, tapi kita pun jangan ikut menghujat. Karena kalau kita mengikut menghujat, apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Sama bodohnya, sama kejamnya, sama jahatnya. Itu aja Bang, terima kasih. Tolong Bang, satu lagi Bang. Oke, satu lagi Bang ya. Jaga kesehatan Abang. Karena saya belum bisa menemukan yang seperti Abang di Indonesia ini. Betul Bang, saya tiap hari, setiap saya berdoa, saya selipkan doa untuk Abang supaya sehat selalu, supaya diberkati terus, supaya visi misi Abang untuk Indonesia ini selalu terwujud dan mudah-mudahan Indonesia mayoritas mengikut kebenaran. Terima kasih. Shalom. Oke Bang. Oke, terima kasih pembawa damai. Ya, kawan-kawannya, pertama saya ingin mengatakan, beginilah aku buat 10 jari-jari. Ini 10 jari-jari bahasa Bataknya. Saya ada sima jujung, satu kepala, ya kan? Begini maksudnya itu ya. Terima kasih kepada pembawa damai atas doa-doanya ya kawan-kawannya. Kenapa saya harus mengucapkan terima kasih ya, begitulah kawan. Saya nggak tahu, sudah beberapa hari ini sini agak sakit ya, entah darah tinggi, tapi kolesterol ku cek hanya 170 ya. Entahlah nanti ku cek lagi ya, darah tensi naik, saya nggak tahu ya.
Tetapi biasanya sini kemarin saya salah tidur mungkin sakit sini ya telinga. Dan ini kalau saya gini kan sakit terakhirnya kawan di sini. Tidak tahu mau ku ganti nih ya. Tapi ya udahlah. Nah, kawan-kawan, kemarin dalam debat itu Sinandar memang sengaja dia ingin mempertontonkan kepada kalian bahwa dia seolah-olah pintar bahasa Ibrani. Ya bisa-bisa saja, sah-sah saja ya. Namun kawan, itulah yang dikatakan kalau orang Batak bilang si boto surat. Artinya orang yang tahu surat, tetapi artinya tidak tahu ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia membaca 1 Samuel 16 itu kawan, dia tidak mencari ayat rujukan lain ya. Tunggu ku bukakan ya. 1 Samuel ayatnya yang ke-16. Nah ini. Dia tidak melihat rujukan lain kawan. Di sinilah dia kena. Tetapi orang ini setiap mendapat seperti ini, mereka merasa bangga ya. Merasa senang dan merasa hebat. Seolah-olah ini tidak bisa dijawab oleh orang Kristen dari kitab sucinya sendiri. Di sini dikatakan tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa asli memang di sini dibilang ruah Jehovah. Di sini juga ruah dan ini Jehovah. Kenapa demikian? Ada kalimat Tuhan dan Tuhan, ya. Karena pada saat itu orang Israel kan tidak punya agama lain, tidak mengenal agama lain dan tidak mengenal Tuhan lain, ya. Dalam artian nama Tuhan lain ada, tetapi mereka tidak kenal. Tetapi kalau sebutan Tuhan, ya Jehovah lah dalam mereka atau Elohim atau yang sejenisnya. Jadi di sini dituliskanlah roh Tuhan dan di sini juga roh jahat yang dari Tuhan. Tapi ada perbedaannya, di sini diselipkan kalimat jahat. Ya. Maka kita harus merujuk kepada Ulangan 32 itu ayat 17 ya. 32 ayatnya yang ke-17. Nah, ini dijelaskan mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah. Jadi roh jahat itu yang bukan Allah kepada Allah, di sini Allah kecil yang tidak mereka kenal. Kalau bahasa aslinya Elohim. Sementara kalau kita ketahui Elohim itu itulah Tuhannya Israel. Tetapi tetap dikatakan di sini juga Elohim yang tidak mereka kenal. Allah baru, Elohim baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi bahwa di 1 Samuel itu mengatakan roh jahat dari Tuhan, artinya Tuhan di situ yang dimaksud itu Elohim adalah roh jahat dari Tuhan yang tidak mereka kenal. Paham ya? Itu kalau kita merujuk ke bahasa aslinya. Nah, di situ Sinandar sudah panik ya. Tetapi yang lebih panik ketika saya bertanya kepada Sinandar, oke, hal yang saya tanyakan kepadamu. Coba kamu bukakan dari Torah. Torah saya bilang Torah yang terserah. Tapi saya mintakan waktu itu dari Allah SWT, saya bilang, kemana kalian cari Torah Allah SWT ya? Aku bilang kan, pede pula dia buka Torahnya Yahudi ya. Inilah kalau isi kepala sudah kotoran, punya Yahudi untuk membenarkan agamanya diambil, tetapi kalau untuk menghina Yahudi pura-pura, wah ini Yahudi kurang ajar, kafir, gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan di situ kemarin saya sekak mat, dia setengah mati mencari-cari, tetapi itulah hebatnya orang ini. Hebatnya mereka ini apa kawan? Demi membenarkan ajaran agamanya, rasa malu itu enggak ada lagi kawan. Kenapa rasa malu itu tidak ada lagi? Ya memang begitulah kawan ya. Apapun yang mereka sampaikan itu memang rasa malu sudah tidak ada lagi. Nah ini ya sebentar saya bukakan. Ya Sinandar lagi kain-kain ini. Dia sudah tidak mampu lagi ya, sabar ya. Aku bukakan kawannya biar kita lihat. Ini bentar. Memalukan sekali, tapi orang ini kan orang-orang muka tembok kawan, nggak tahu malu karena memang mungkin ajaran mereka ini kan bertakia demi kejayaan mungkin ya, nggak tahu lah aku ya. Kita lihat dalam muka temboknya ini ya. Sumatera Allah di dalam Torah, tunjukkan. Ya. Oke, aku tunjukkan. Sebetulnya ini jawaban jujur yang sangat mudah. Sebentar, harus jujur kayak aku tadi jujur, aku bilang di Torah enggak ada ruah kodes, aku jujur. Sekarang kau silakan. Bang Rudi bisa nampilkan Sefaria enggak? Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, Sefaria.
Ngerti nggak Rudi Asefaria? Tahu. Kasih link di private chat biar ku klikan. Nggak tahu rupanya dia. Malas aku. Oh nggak tahu, biar dia ngasih link. Silakan, aku mau buktikan apakah ada Allah SWT. Sabar dulu. Julius, kau gandeng tangan pacarmu nanti diambil orang. Apa kau ngomong walabu? Bentar ya. Kau suram kali walabu. Lu lagi Kau nggak pernah kau bawa kayak istri gini. kau keluar ya? Nggak, perasaan kau setiap hari kau debat aja, ribut aja kau. Jual koyo aja terus. Kapan kau keluar Kita sama anak kau? Tunggu si Nandar mencari-cari. Jadi kita santai-santai. Istriku sering kebawa keluar, tapi keluar negeri belum pernah. Sedih kali bah kau bikin walabu, sedih kali lah. Sedih, Rugi donasi gitu banyak. Ya ini mungkin ini kan live di channel Rudi juga nih. Bagi para donaturnya jangan lupa ya. Ini suara hati Lahir Rudi nih, suara hati Lahir Rudi. Dia pengen bisa keluar negeri lah sekali mana tahu bisa berdebat dia kan ke Israel, sama seperti mimpi Luga ya. Ingin berdebat ke Israel ya, langsung sama Rabbi Tovia Singor dia bilang. Wak Jengkol. Aku tidak ingin berdebat di luar negeri. Aku ingin memang ke Israel karena tahun 2011 terakhir aku debat itu dengan 2 orang itu ya Muslim. Lewatkan aja dulu. Ya cari Nandar, kami bincang-bincang dulu. Dulu aja Nandar, matikan dulu kameranya Nandar biar ganti. Kasih si Nandar ya. Matikan kameranya biar enak. Biar kami bisa bicara dulu. Enggak lah, gelisah apa? Tapi si AMC, Julius kau udah pernah ke Taiwan ya, hebat juga kau ya. Ya kawan-kawan, lihatlah di situ wajah si Nandar, bagaimana dia betapa gusarnya ya. Dia sangat aku lihat ya, sangat gugup, sangat tegang lah mencari itu. Tetapi ya sifat mereka ini demi kejayaan, takia hal yang biasa. Maka dia mulai membuka sebuah ayat, Genesis kok nggak salah aku ya. Dan di dalam ayat itu tidak dikatakan Allah SWT, tetapi dia hanya mengaku-ngaku. Karena di situ dikatakan akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara di dalam Quran mana ada kalimat seperti itu? Yang ada kalimat Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu sudah berbeda kawan. Jangan disama-samakan ya. Makanya saya bilang, udahlah Nandar, kau jangan menambah-nambahi isi kitab suci, mengurang-ngurangi, enggak baik itu ya. Dan memang Allah SWT sudah berfirman kan bahwa kitab itu datang untuk kaumnya masing-masing ya. Jadi memang enggak ada kalimat Allah SWT. Di layar sudah ada Zan Toming, entah apa yang namanya itu ya. Nah, Yesaya 63 ayat 10 itu sudah kubacakan waktu itu, makanya kamu nonton videonya biar kamu tahu. Tetapi bukan di sini pertama sekali dikatakan Roh Kudus, tetapi di Mazmur 51 ayat 11 disitulah dikatakan Ruah Kodes itu ya kawan-kawan pertama sekali ya. Dan itu sudah kuucapkan, jadi ya terlambat saja. Nah, kawan-kawan, mengapa Nandar selalu memaksakan begitu? Karena dia takut malu kawan. Kalau dia bilang tidak ada Allah SWT di dalam Taurat, artinya apa? Bukan Allah SWT yang menurunkan Torah. Kan demikian. Yang ada di situ Yahweh, Elohim, Adonai, dan sebagainya itu ya. Tetapi tidak ada Allah SWT. Maka dia harus berbohong. Dan memaksakan kebohongannya itu. Oh ada katanya. Pas dia baca tak ada kalimat Allah SWT tidak ada ya. Sama dengan saya juga jujur. Memang tidak ada Roh Kudus atau Ruah Kodes itu di dalam Torah. Kenapa tidak ada? Itu sudah ada jawabnya dalam Bible itu sendiri. Karena Tuhan datang kepada si Musa kan bertemu langsung kawan. Muka ketemu muka dalam artian berupa tiang awan, tiang api dan semak berduri. Dan Tuhan pun dalam perjanjian mulai dari kitab Taurat itu berbicara dari sorga ke bumi orang mendengar. Nah, gini sudah beda ya. Sementara si Daud membilang Roh Kudus itu ditaruh di dalam hati ya. Jangan kau cabut dari dalam diriku Tuhan kata si Daud di Mazmur 51 ayat 11. Jadi kalian semoga paham apa perbedaan Roh Allah dan Roh Kudus. Itu hanya berupa tempatnya saja ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ada yang kuangkat lagi ingin tahu. Kalau ingin tahu silakan hidupkan mikrofonnya ingin tahu. Ingin tahu? Mikrofonnya itu masih mati. Sabar Bang, ini pindah lokasi. Nanti abang bilang ada suara-suara di belakang lagi. Iya Bang, saya pikir terkait
Nandar ya, saya pikir harusnya beliau kan apa, bersikap kesatria lah. Kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa juga kan, nggak jadi masalah. Kalaupun kita mengatakan bahwa seperti kata abang bilang tadi, berarti Allah SWT menurunkan Taurat. Sebenarnya tidak juga bang. Kan kalau menurut saya sih Allah SWT mungkin juga menurunkan Taurat, itu menurut dari sisi agama mereka. Kalau kita lihat dari sisi agama mereka, ini menurut saya sih. Tapi kalau dari sisi mungkin orang Yahudi bukan. Kan kita bisa lihat dari sisi yang berbeda. Tapi sebenarnya kan yang tadi saya bilang, tidak masalah juga dengan mengatakan hal tersebut, bahwa kalau dalam sisi Yahudi tidak ada mungkin. Tapi mungkin kalau dari sisi mereka ada, cuma kan jadi kendala lagi. Pertanyaannya, Tauratnya di mana gitu? Taurat dari mereka di mana? Itu jadi pertanyaan. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya ketika itu ditanyakan kan sebenarnya Nandar juga bisa ngeles ya. Ya, mungkin dalam pencarian atau pengkajian mungkin bisa bisa ya. Tapi itu kan tergantung bagaimana Nandar memainkan bahasa saja ya. Cuma saya tertarik dengan apa tadi yang tadi sebelumnya abang belum ada yang bisa lawan. Ada sih bang, menurut saya sih ada satu tuh bang. Saya tadi sempat tertarik dengan, sempat saya pas buka di YouTube, ada di Sulfikar Official itu ada pas live ya. Ada satu orang yang bernama kalau nggak salah si pengembara apa begitu, pengembara niaga apa pengembara apa gitu. Tadi ada sempat bahas ya. Sekali-sekali lah bang, coba ajak debat lah dengan dia seperti begitu ya. Lalu ya kalau tidak ya cobalah di undang-undang Pak Sugi Kristolog ya. Ya sekalian kita inilah ya bisa tahu gimana kualitasnya Pak Sugi gitu ya. Sehingga ya jangan cuap-cuap di roomnya sendiri ya, atau di room orang lain yang bisa cuap-cuap ya, seperti gitu bang. Tapi selebihnya saya pikir semalam baik juga untuk pembelajaran, dan memang pertanyaan semalam itu menurut saya sulit juga bang. Ini menurut saya bang ya, kalau kita baca baik-baik, saya baca ulang, terus baca lagi sampai ke belakang lagi itu ceritanya. Memang kalau mau dijelaskan agak sedikit, menurut saya ukuran saya susah juga. Dan ini kalau ditanyakan juga ke mungkin beberapa hamba Tuhan, mungkin untuk menjawab itu juga menurut saya mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Dan saya sempat khawatir juga, ini gimana nih Bang Rudi ini, ntar kalau kontennya atau jawabnya bagaimana, dianalogikan atau disetarakan dengan hal-hal yang ada di Alkitab atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata ada jawabannya juga. Artinya kita juga paham bahwa pernyataan atau kata-kata yang hampir serupa sama tadi, pengertiannya hampir sama juga, ternyata sudah dijawab oleh Bang Rudi juga di Mari Belajar Alkitab. Tadi saya sempat nonton juga sampai selesai begitu Bang, karena bagus juga ulasannya ya, supaya jadi pembelajaran buat kita ketika pertanyaan ini dilemparkan. Karena ini pertanyaan susah ini, kalau besok dilemparkan ketika kita jalan-jalan kemana, ada orang tanya, ini pasti susah Bang, susah sekali menurut saya. Ini takarannya agak susah. Ya itu mungkin aja Bang dari saya. Oke, terima kasih ingin tahu ya. Kawan-kawan, nanti membuktikannya begini. Coba kalian datangi pendeta kalian. Pak, kenapa di dalam kitab Taurat tidak terdapat Ruach Kodes atau Roh Kudus? Tanyalah. Dan tanyakan apa perbedaan Roh Allah dengan Roh Kudus. Pasti nanti mereka, ya Roh Allah itu kan Roh Kudus katanya. Iya betul. Tetapi ada perbedaannya, perbedaan kehadirannya ya. Kalau Roh Allah itu di Kejadian 1 ayat 2, artinya disebutkan di sana melayang-layang, artinya dia bisa bergerak, bisa menampakkan wujudnya. Ibaratnya bisalah dilihat kehadirannya maksud saya. Maka dia hadir dalam tiang awan, tiang api, dan semak berduri, semak berapi. Sementara Roh Kudus itu dimulai dari Mazmur 51 ayat 11, itu ditaruh di dalam hati. Dan Yesaya 63 ayat 10, itu tetap merujuk kepada hati. Nah, ketika Yesus dibaptis, hebatnya Bible tidak berkata yang turun itu adalah Roh Kudus, tidak kawan. Tetapi dikatakan Roh Allah. Hebat ya. Artinya itu sama dengan Kejadian 1 ayat 2, sama dengan Keluaran 1 atau 2 itu yang ketika Musa melihat itu ya kawan-kawan. Jadi sama. Jadi itulah kawan-kawan yang harus kalian pahami ya. Dan saya juga merasa sudah berapa lama orang sulit kali menjawab ini kan. Akhirnya ya saya konsentrasi dikit, akhirnya tertemulah
Dan memang menemukannya kemana? Ke bahasa aslinya itu saya lihat ternyata di sana dikatakan Elohim. Nah, Elohim yang tidak mereka kenal. Itulah maksudnya dari situ, Yehova yang tidak mereka kenal. Saya sudah memberi contohnya kalau di mana lah ya, di Gusti lah, Gusti di orang Jawa. Gusti itu misalnya merujuk kepada Tuhan, ya. Maka kalau ada orang memperkenalkan Tuhan, mereka juga mengatakan Gusti. Tapi Gusti yang lain. Nah, begitu kira-kira kawan-kawannya. Makanya di situ yang pertama roh dari Allah, yang kedua roh dari roh jahat, pakai kalimat jahat dari Tuhan juga ya, Tuhan. Ya. Oke kawan-kawan, sekarang si Ribakon. Halo Ribakon, silakan. Malam, Le. Malam, silakan langsung tanya gas. Siap. Aku melihat semalam itu perdebatan itu apa ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi memang seperti yang sudah biasa aku lihat, kalau orang-orang ini, para begoders ini tidak mempunyai beban untuk membuat suatu kesimpulan ataupun pengertian sendiri di dalam satu firman yang ada di Injil atau di Alkitab, tidak sesuai dengan yang tertulis. Sementara yang tertulis itu sudah jelas-jelas dikatakan atau dibacakan layak bahwa ada roh kudus atau roh Allah, ada juga roh yang penyesat atau roh iblis, kan gitu lah ya. Tapi mereka selalu mengambil satu kesimpulan, Sinandar itu bahwa dari Tuhan itu, dari Tuhan ada dua roh kudus sama roh jahat. Jadi dua sisi dari Tuhan itu ada. Nggak takut mereka mengatakan seperti itu. Tapi itulah memang orang itu keahliannya memplesetkan sesuatu supaya lebih kelihatan canggih, lebih pintar, padahal lebih bodoh gitu. Nah, yang kuambil, bagaimana ya orang ini yang mengatakan itu, si bibir licin itu tanpa beban. Sementara yang dibicarakan adalah tentang firman, tentang perkataan Tuhan gitu. Itu yang kuherankan. Itu satu. Dan kedua, melihat dari cara Sinandar mencari apa yang layak tanya, sepertinya muka nafsunya sudah hilang, jadi muka idiot yang muncul. Iya, muka idiot kulihat. Yang dibela-bela moderatornya itunya kan, pura-pura dilainkan pembicaraan. Kau sudah pernah ke luar negeri? Aku sudah pernah ke Vatikan. Dengan bangganya bilang, aku sudah pernah ke Vatikan melihat roh-roh berhala. Nah, terus saya bilang, kau sudah pernah ke Mekah? Belum, katanya. Ih, longornya ini. Jauh-jauh ini ke Vatikan mencari berhala, sementara dia orang agamanya itu sendiri belum pernah ke Mekah. Berarti lu bisa simbolis nama bayon naraku dua. Gitu ku dengar, kaulah rupanya iblis yang benar-benar yang apa itu, yang berwajah itu, pikir lu. Iya kan, Le? Dia mencari tahu di Vatikan. Dia tidak mencari tahu ke Mekah. Gitu loh. Harusnya menyadarkan orang yang di Mekah itu, weh di sini roh berhala ada, ayo kita usir. Harusnya kayak gitu. Ini cari-cari apa? Nah, memang itulah keahliannya, mencari-cari kepentingan orang lain, bukan kepentingannya. Itu yang kulihat dari mereka itu. Tidak ada beban, memang si bibir licin lah, terus muka tembok, aduh, kasihan aku. Jadi memang sebenarnya tidak selevel lah, jauh lah dari layak. Istilahnya seperti layak pernah bilang beberapa minggu kemarin, kalau nggak ada lawan debatku, pusing kepalaku. Ya walaupun tolol-tolol ya sudahlah aku hadapi biar terlampiaskan. Itu memang iyalah, kalau sudah kebiasaan kayak orang mencatur, nggak ada lawan caturnya kayak orang gila, dia isi nama lo katanya. Akhirnya ya cari perkelahian sama orang supaya berdebat karena nggak ada lagi pelampiasannya. Nah, ini bukan perkelahian sih, tapi perdebatan. Walaupun perdebatan lawan debat lain itu ya audiens saja bisa melihat, audiens, aduh, goblok-gobloknya lawan sang debaters ini, tidak ada pertanggungjawaban daripada perkataannya. Kira-kira itu yang bisa ku tanggap lah dari perdebatan itu. Tapi yang pastinya sampai ku chat di situ,
sang debater is the best melawan para decoders, sehingga audiens bisa jadi decoders juga, bisa jadi pintar gitu loh. Ya, semangat terus, sehat terus. Oke, terima kasih selamat berjuang. Ribakon. Siap. Mari kita ribakon. Ribakon itu artinya koyak, tapi koyaknya besar. Brok gitu. Kalau koyak kan gini dikit. Tapi kalau ribakon itu brok koyak secara kasar. Ya. Kawan-kawan, di sini memang kelihatan sekali Sinandar itu gelisah ya. Tapi apa boleh buatlah, saya memang harus mencari lawan debat kawan, karena lebih cepat kita mengajari orang lewat debat daripada saya bilang buka ayat ini, buka ayat itu harus tatap muka biar enak ya kawan-kawannya. Dan orang bisa juga belajar dua arah, dari ajaran Islam dan dari ajaran Kristen. Maka Sinandar terkejut ketika aku minta mana bukti Allah SWT dikenal di dalam Torah. Tidak bisa dia buktikan kan. Dia hanya mengambil sejenis tafsir dia bahwa ini ada yang dimaksud adalah Allah SWT katanya. Maka saya bilang, tidak pernah orang Yahudi mengatakan Asmaul Husna, 99 nama Allah itu ya, tidak pernah. Bahkan satu yang kurang, satu bilang kan di Al-Quran katanya Allah menyesatkan orangnya yang dipilih, artinya maha penyesat, kan gitu. Jadi tidak ada itu. Dan si HMC juga mengatakan dia dipatikan itu banyak berhala katanya. Makanya saya bilang, kau udah pernah ke Mekah? Belum. Kenapa kau tidak pergi ke sana? Kau kan bisa melihat-lihat, siapa tahu di sana ada berhala. Saya bilang kan, ya biasalah, mana tahu ada berhala sana yang digini-ginikan. Kan banyak itu kawan. Ya, di sana ya kan. Mana tahu dia lewat ada berhala yang digini-ginikan ya, baru di say hello apa segala macam ya. Itulah kawan, terlalu orang itu mulutnya terlalu ringan ya kawan-kawannya, tapi apa boleh buatlah. Sekarang ini Atlahagu, silakan Atlahagu. Selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Wah, makin memanas ini dengan Pak Ustadz Nandar ini ya. Padahal rencana saya itu juga mau ngajak debat beliau sebenarnya. Tetapi bukan mengenai hal ini Bang Rudi. Mengenai hal yang sebenarnya kalau bisa sama-sama memberkati lah gitu, yang sama-sama dicari orang lah. Kita paparkan bagaimana mengenai keselamatan atau soteriologi dalam iman Kristen, paparkan juga mengenai soteriologi atau keselamatan yang ada dalam Islam dengan dalil yang jelas. Tetapi selama ini bagaimana ya, mereka hanya berputar-putar di situ dengan lidah yang tidak bertulang mereka itu, dan muka tembok tadi itu ya susah. Mungkin ada nomor WA-nya, nanti kasih ke saya Bang Rudi. Adakah? Beberapa hari yang lalu saya punya WA-nya Sinandar ini, tapi dia kayaknya ganti nomor lagi ya, atau bagaimana? Ada, nanti ku cari ya. Oke Bang Rudi. Ini Bang Rudi, kebanyakan dulu. apolog. Sebentar. Adi Solahagu, aku jelaskan dulu. Kalau kau bicara jalan keselamatan, Kristen kalah dari mereka. Kenapa Bang? Kristen pasti kalah dari mereka kalau bicara jalan keselamatan. Kenapa? Karena mereka punya senjata pamungkas, bahwa Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Tidak, tapi Tuhan pun mampu melakukan itu. Bahkan Tuhan mereka pun tak mampu melakukan. Hanya Nabi Muhammad lah yang mampu melakukan itu kawan. Jadi kalau bicara jalan keselamatan, orang Kristen pasti kalah. Orang Kristen akan berkata bahwa kasih karunia Yesus yang memasukkan kamu ke surga. Oke, setelah itu kau ke neraka. Datang mereka, jalan keselamatan kalian gak keren. Kami dari neraka bisa pindah ke surga. Siapa bisa lawan? Sing ada lawan. Sing ada lawan kawan. Masa nggak ada lawan Bang Rudi? Tidak ada. Yesus Kristus tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Bapa di surga tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Allah SWT tidak satu ayat pun mengatakan bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Tetapi hadis Sahih Bukhari 6080 menjelaskan Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Sing ada lawan. Tapi harus mampir neraka dulu kan Bang Rudi. Tak masalah. Insya Allah pun kalau masuk surga, insya Allah bukan nggak ada kepastian di situ Bang Rudi.
Ya. Insya Allah kalau masuk surga. Bagi mereka masuk neraka pun mereka kan hanya beberapa tahun, buatlah 10.000 tahun. Setelah itu masuk surga kan enak, biarlah dibakar 10.000 tahun capek kok gosong. Setelah masuk surga kan lupa, hilang itu. Nikmat lagi yang datang dengan bidadari-bidadari. Cuman pertanyaanku ini harus dijawab mereka sebenarnya. Bidadari yang di stok itu berapa? Kan itu lagi pertanyaannya. Apakah bidadari itu di stok juga plus orang-orang yang di neraka? Atau bidadari itu di stok, baru orang dari neraka pindah ke surga tak dapat bidadari. Jadi dia di sana hanya melihat orang gini, matanya melotot-melotot, dan orang lagi menikmati bidadari, air liur menetes-netes dari sini. Kayak gitu. Ayo lanjut. Adiso, silakan. Oke ya. Pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang sering mereka lontarkan kepada apologet Kristen. Biasanya begini Bang Rudi, kenapa Tuhan kok mati? Di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang sering klasik sekali saya dengar. Tapi menurut saya Bang Rudi, Yesus sendiri pun sudah mengatakannya bahwa dia Tuhan. Waktu dicobai itu di padang gurun, waktu iblis dicobai, itu sebenarnya kemarin lagi viral videonya. Tapi sebenarnya disitulah Tuhan sendiri mengatakan bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jelas di situ. Bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi itu menjadi bahan juga Bang Rudi, bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan dengan mulutnya sendiri ketika dicobai oleh si iblis. Dia adalah Tuhan. Jadi sebenarnya kemarin saya mau tantang beliau itu, cuman ya masih belum ada belum ada fasilitas yang memadai untuk berjumpa dengan dia. Terima kasih Bang Rudi. Siap, terima kasih Adiso Lahagu. Jadi ini saran untuk siapapun yang mau berdebat. Jangan pernah kalian ajak mereka berdebat mengenai jalan surga, jalan menuju surga. Karena orang Kristen pasti kalah dengan mereka berdebat mengenai jalan menuju surga. Karena orang Kristen adalah surga itu tempat yang kekal, neraka tempat yang kekal. Tetapi bagi mereka surga dan neraka itu bukan tempat yang kekal. Selagi langit masih ada katanya, maka surga bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Ya. Jadi ini kawan selalu kalah kalian kalau berdebat sama mereka tentang jalan ke surga. Sebab bagi mereka udah capek-capek kalian menjelaskan kan, udah menanglah kalian. Tiba-tiba dia bilang apa? Itulah hebatnya Nabi kami. Orang dari neraka bisa dipindahkan ke surga. Jadi jalan keselamatan itu apa? Mereka tidak mengenal jalan keselamatan. Yang mereka kenal adalah sekalipun kau berdosa sudah masuk ke neraka bisa masuk surga. Jadi jalan keselamatan tidak ada. Capek kau menjelaskan jalan keselamatan ini itu. Wah, kalian masuk mendatangi neraka semuanya sesuai Maryam 71. Ya, katanya. Tetapi jangan lupa di hadis 6080 dari neraka dipindahkan ke surga. Selesai kawan kalian. Selesai. Itulah sebabnya maka harus kalian bilang, kalau gitu ngapain kau cari pahala? Apa karena itu makanya orang bawa mercon itu kan? Ya karena dia akan masih neraka terus masuk ke surga. Atau bagaimana kita nggak tahu ya. Ya begitulah kawan-kawan. Pelan kali suaraku katanya. Apa iya? Ini sudah kuat ini kawan. Gak mungkin lah pelan lagi enggak. Hah? Iya. Apa karena ini belum kubuat ya? Tunggu dulu. Nah. Ya begitulah kawan-kawannya. Jadi kalau kita melihat hal ini. Ini sudah kuat ya suaraku ya. Oh iya. Ya begitulah kawan-kawan cara melihatnya. Dan kalian pula kawan-kawan harus paham ya bagaimana cara menghadapi mereka dalam berdebat. Kalian tahu nggak kenapa saya mau berdebat sama si Nandar? Karena dia nampak wajah kawan. Ketika dia nampak wajah, kalian bisa melihat wajahnya tegang, wajahnya bingung, wajahnya frustasi. Kan kelihatan wajahnya senang. Dia kalau dapat ayat yang mau dia serangkan atau jawaban, dia senang. Tapi kalau misalnya nggak dapat, dia frustasi, kelihatan frustasi. Ya, sudah itu wajahnya tegang sekali, mencari dia setengah mati ya. Dia berharap ada yang WA dia dapatkan. Itu enaknya kawan. Jadi bisa kalian jadikan itu sebagai hiburan dan bisa kalian jadikan itu sebagai untuk melihat bagaimana sebenarnya karakter-karakter para pendebat ini. Ya kawan-kawan ya.
Nah, kawan-kawan, ini saya masukkan lagi Salomo Tarigan dan doakan kalian kok malah minta doa ya. Jangan didoakan. Tunggu kalian, saya mau berdebat lagi sama si Zulkifli M. Abbas. Yang mana dia mewe aku terus dari Facebook ya, masuk dia terus ke dalam ini. Aku jawab saja. Kalau kau berani, ayo kita datang dia. Kalau gitu aku mau belajar sama kamu. Oke, aku bilang. Terus dia bilang bahasa Arab, coba dari critical text apa maksudnya? Wah, maaf, saya bukan sedang lagi lomba tilawatil Quran, saya bilang kan. Dan saya tidak mau, bukan sedang membahas guru bahasa, saya bukan guru bahasa, tetapi saya guru debat, aku bilang. Tanyalah, aku bilang. Dia bilang gini, wah waraka itu tidak ada artinya bagi keislaman. Siapa bilang, aku bilang. Tanpa waraka mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu Namus, bisa jadi Nabi bingung apa yang terjadi. Saking bingungnya bisa jadi sampai apa ya kan. Dan orang pun tidak percaya itu lagi jadi adalah malaikat yang bertemu. Kan bisa jadi kawan banyak hal. Dan ku bilang gini jawabanku yang paling mematikan dia. Hanya warakalah satu-satunya di dalam ajaran Islam yang diizinkan Allah SWT menulis kitab suci. Taurat tidak ada Allah memerintahkan ditulis. Injil warakah yang diperintahkan untuk menulis. Al-Zabur memang diberikan kepada Daud tetapi tidak satupun perintah untuk menulis. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk menulis tetapi membaca. Dan yang menulis Al-Quran bukan Nabi Muhammad tetapi para sahabat. Ada enggak perintah kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran? Ada enggak di dalam Al-Quran ditulis Allah SWT mendampingi para sahabat dalam menuliskan Al-Quran? Ada enggak di dalam Al-Quran tertulis seperti warakatnya bahwa dia menulis dalam bahasa Arab Injil itu sesuai kehendak Allah. Ada enggak di dalam hadis dikatakan para sahabat menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah dan atas seizin Allah. Itu caranya belajar. Kulang diam dia kawan. aduh. Gurunda itu ilmunya masih cetek. Dia hanya menang bicara panjang lebar, tahan dia sekali tarikan napas. Bisa dia 3 menit bicara tanpa putus-putus ya kawan-kawannya. Nah ini langsung Salomo Tarigan. Halo Salomo Tarigan, silakan masuk Salom. Selamat malam bro, luar biasa bro. Dengar suara saya kan bro? Halo, dengar suara saya kan? Dengar, silakan. Dengar, Aku bilang silakan. Mantap bro. Gini bro, seharusnya kita bertanya siapakah apa itu bro? Apa namanya? Malaikat Jibril yang mereka imani itu bro. Karena dalam Al-Quran mereka tidak ada satu ayat pun Allah SWT mereka berfirman dan menyatakan diri langsung pada Muhammad dan umat Islam. Karena gini bro, yang mereka imani sebagai Jibril itu kan ketika Nabi mereka berjumpa dengan makhluk penghuni Gua Hiro ketika bersemedi di Gua Hiro kan gitu. Jadi perkataannya itulah dijadikan sebagai firman Allah dalam Al-Quran. Kan begitu bro. Jadi kan ya kan, tanya dulu siapa makhluk penghuni Gua Hiro itu yang mewakili semua perkataan Allah SWT dalam kitab suci mereka. Dan tunjukkan di mana ayatnya. Pasti di mereka terkencing-kencing itu bro. Iya kan, aku ini kan bikin di Facebook bro, sampai GG pun terkencing-kencing semua, tak bisa menjawab. Karena itu kunci iman mereka. Kalau tidak tahu dia itu bersama makhluk penghuni Gua Hiro itu, nggak ada iman orang itu bro. Nah, jadi itu aja tembak langsung ke situ. Mana ayatnya bahwa makhluk penghuni Gua Hiro itu adalah malaikat Jibril bilang. Pasti dia KO terus. Jadi ada SWT memang ada SWT di situ. Itu kan makhluk penghuni apa namanya Jibril tadi kan nggak ada situ. Mana ada Jibril di situ ya kan? Itu iman mereka. Jadi apakah mereka mengimani secara buta kan begitu ya? Kalau tidak ada ayatnya. Ya. Itu aja bro. Oke, terima kasih ya bro. Siap. Oke, terima kasih Pak Salama Tarigan. Kalau mengenai itu sudah sering kita ucapkan. Tetapi ya itu tadi memang isi kepala kotoran. Kayak Sinandar ini jadi ya mereka rasa malu tak ada, apa tak ada. Kawan-kawan izinkan saya menampilkan nomor rekening saya lagi. Nah kan ini, kalau sudah kenyang harus paham kapan saatnya berhenti. Ini bukan untuk anak terang dulu kawan. Saya ingin berobat minggu depan ini ke Pekanbaru ya. Gak tahu aku sekarang sini sakit dan di sini. Gak ngerti aku apa yang terjadi ya. Saya sudah
minum obat ini banyak kali, obatku sampai sekarung-karung gini ya. Ini obat kolesterol, ini obat gula. Tapi obat gula udah jarang saya minumnya. Sebanyak inilah dari Santa Tursina, ada yang dari Santa Maria juga ya. Obat semua ini kawan. Ngeri aku lihatnya. Aduh. Semenjak kena apa itu aku kemarin penyakit 3 huruf itu ya. TBC. Jadi banyak kali obat kuntah apa dikasih semua ya. Dan sekarang aku memang udah mengurangi kawan. Itu makanya kalau sakit aku minum-minum apa ya. Kayak herbal-herbal itu ya. Entah apa-apa ini ya. Ya biarlah, penting ada mengurangi meringankan tubuh ini ya kawan-kawan ya. Bukan ilmu peringan tubuh, tapi meringankan tubuh. Nah, kawan-kawan, apa yang dikatakan Pak Salomo Tarigan tadi itu benar. Itulah sebabnya saya katakan tidak bisa kalian tinggalkan peran warakah dalam hal ini. Sebab warakah yang mengatakan bahwa yang bertemu di Gua Hiro itu adalah dengan namus. Kan begitu kawan ya. Kalau ditanya, apa hak warakah mengatakan itu adalah namus? Mereka akan kehilangan akal sehat. Karena warakah itu Nasrani kawan. Kalau dikatakan, apakah orang Nasrani bisa menentukan orang bertemu namus atau tidak? Jawabnya tidak kawan. Karena ada ayat di Quran, jangan jadikan kafir itu penolongmu. Kan demikian. Karena tidak satu ayat pun yang mengatakan bahwa Nasrani itu masuk surga. Selalu dibilang kafir. Orang di luar Islam kan kafir. Tetapi betapa hebatnya Waraka. Dia satu-satunya orang kafir yang diizinkan Allah SWT menuliskan Injil. Dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan hebatnya Waraka ini kawan. Bisa dia mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah namus. Artinya saya bisa memikirkan begini kawan. Bahwa Waraka pun pernah bertemu dengan namus atau malaikat Jibril itu. Lo kok pernah bertemu? Lah kan dia dibilang menuliskan Al-Quran itu atas seizin Allah. Artinya Allah datang kepada dia mengizinkan. Dan atas sudah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah mengoreksi Injil yang dituliskan Waraka. Sementara Waraka hidupnya jauh daripada Nabi Isa. Maka mau tidak mau Waraka itu pernah bertemu dengan namus. Sehingga dia berani berkata kepada Nabi Muhammad, kamu bertemu dengan seperti apa namanya dia? Namus itu ya. Lairudi minum air hangat dan doakan air hangat. Iya ini. Kawan-kawan kalau aku banyak maunya kalau berdebat hilang penyakitku. Aku bingung kawan. Apa ini? Tapi kalau nggak berdebat sakit kepalaku. Makanya tadi udah ku cari lawan debat ya. Semua room ku tantang. Tidak ada yang berani. Aku bilang sial kali. Maunya sekali-sekali pura-pura aku buat lah aku kalah ya. Sorry aku nggak tahu bah. Misalnya gitu kawan. Tapi biarlah orang itu. Tapi nanti diejek orang itu pula ya, lucunya orang itu begitu. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kita melihat dari situ kan kita memang harus minta ayat kawan. Saya selalu meminta ayat, itulah membuat mereka terbelenggu. Mau maju mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, belakang mentok. Ujung-ujungnya Pak, lompat ke atas, lari ke Bible. Karena Bible itu tanpa sadar mereka ingin mengetahui inilah kitab suci paling sempurna. Mereka ya. Kalau saya bilang, saya setuju dengan kalian ini kitab suci paling sempurna. Saya nggak mau lari dari sini. Cari ayatnya di sini. Setengah mati kawan. Nggak akan mampu mereka mencari ayat dari situ hanya kalau bermodalkan Al-Quran saja. Nggak mampu. Tetapi kalau Bible benar kata para pendeta. Bible mampu menjawab pertanyaan dunia. Bible lah tempat berjawab. Betul itu kawan. Saya sudah buktikan. Sesulit apapun pertanyaan mereka. Bahkan waktu saya dulu mencari kontradiksi itu. Bisa saya dapat celahnya, ternyata ini ayatnya di sini. Tetapi dengan apa? Kita tidak bisa menggunakan kalimat yang itu-itu saja atau yang biasa. Cari dengan kalimat yang agak unik. Saya berpikirkannya begitu. Kalau syukur-syukur ketemu dengan kalimat yang sama. Kalau nggak sama, itu yang luar biasa kawan. Ya. Banyak saya temukan hal-hal seperti itu kawannya. Nah, kawan-kawan, siapapun kalian nanti yang ingin berdebat, ingatlah itu satu hal. Bahwa percayalah siapapun yang kalian lawan dari mereka akan mentok dan lompat ke Bible. Itu yang harus kalian tutup, jalan lompatnya ke Bible. Kalau saya itu langsung saya tutup, jalan lompat ke Bible. Ketika dia bicara tentang Bible, aku ketawa, senyum.
Udah lompat kau ya, tunggu kau ulang. Begitu giliran aku, kan ku hajar dia. Kau pembual, kau pembohong. Dari semua yang kau ucapkan tadi tidak ada huruf A. Yang ada apa? Elohim, Yahweh, Yehova. Apa satu lagi? Adonai. Oh Adonai A. Maksud saya A itu Allah gitu kan. Tak ada saya lihat dalam bahasa Arab. Adonai itu bukan bahasa Arab saya bilang kan. A itu apa? Allah. Gak ada. Kamu jangan bohong. Karena kamu sudah berbohong. Kalau dalam ajaran kami terkutuklah kau. Kan itulah kawan-kawan ya. Kalau mereka nggak bohong kawan, aduh. Selesai semuanya kawan. Hatimu, halo hatimu, silakan hatimu. Langsung tancap gas ya bro, silakan. Halo, silakan. Halo, Horas lain. Horas, langsung tancap gas bicara. Saya buka. Horas lain. Saya apresiasi sama Lae ya. Halo? Ya silakan bicara lah, aku dengar. Masa aku jawab Lae begini Lae. Kalau saran saya, kalau sama Nandar ya nggak usah lah debat buat malu-maluin. Karena begini Lae. Ya, dari beberapa pendebat dari saudara kita Muslim itu, mereka selalu blunder ketika ditanya mengenai Al-Quran, mereka larinya ke Alkitab. Sementara mereka bilang Alkitab itu palsu. Ya, logikanya bagaimana itu lah? Maka saya orang bodoh lah, tapi saya kan punya pikiran yang sehat gitu. Nah, jadi kita selalu menggunakan standar ganda lah ya. Ya, silakan. Saran saya kalau bisa cari pendebat-pendebat yang lebih berbobot daripada Nandar si bolo-bolo bili-bili itu katanya SKMH. Tapi apa kalau berdebat selalu melintir itu ambil dari Alkitab selalu melintir. Itu menurut saya lah ya. Dan saya penggemar berat lah. Ya saya orang nggak bersekolah lah ya, cuma tamat SLA, tapi saya punya pikiran waras. Jujur aja lah. Apalagi si Zuma, ngomongnya gede. Ya tapi, aduh, otaknya ocong. Jujur aja lah ya. Ya itu komentar saya lah ya. Tetap semangat lah ya. Saya sangat perlu sama lah ya. Jadi setiap berdebat itu selalu mematahkan argumen mereka. Tidak masuk akal. Itu aja lah ya. Oke, terima kasih hatimu. Ya, saya percaya hatimu orang waras ya. Karena SMA tidak juga SMA mau apa. Saya juga tidak ada basicnya. Dasarnya sekolah teologi tetapi bisa. Enak kawan, saya pakai kacamata ini agak kurang openingnya. Maklum ada mata silinder sini ya. Nah, hatimu jangan berkecil hati. Karena hatimu jangan berkecil hati ya. Teruslah pelajari firman Tuhan itu. Dan kalau berat, masuklah ke room saya. Dan kalau berat lagi, ada saya buat WA. Tetapi ingat ya kawan-kawannya, saya ini kadang kesal juga. Saya buat WA, tujuannya apa? Kalian WA, begitu saya ada waktu, saya jawab. Kalau saya belum ada waktu, belum menjawab, tolonglah. Berarti belum ada waktu atau lagi gimana gitu kawan-kawannya. Mana WA aku nih, Bah? Oh, tunggu. Sebentar ya kawan-kawannya. 0852 6547 1199. Nah ini nomor WA saya kawan-kawannya. Kalian silakan. Dan saya menjawab tidak mengetik kadang-kadang tapi pakai suara. Karena mengetik itu udah pegal kali tanganku kawan. Dari dulu kami mengetik keriting tanganku jadinya. Jadi biar agak-agak ringan lah tugasku. Aku bicara saja ya kawan-kawannya. Inilah yang harus ku kasih tahu sama kalian. Nah kawan-kawan. Doakan kalian cepat rumah anak terang itu selesai. Dan saya akan membuat buku-buku nanti. Dan saya sebarkan kepada kalian. Lagi nih. Sebenarnya sih tanpa saya sebarkan juga kalian sebenarnya sudah, kalau kalian kumpulkan video-video ini, kalian pun sudah bisa membuat sebuah catatan atau tulisan ya kawan-kawannya.
ya dahuluilah saya. Saya orangnya tidak peduli kawan, karena itu firman Tuhan dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi kalau kalian dahului saya, terus kalian buat, wah yang menulis adalah kalian, silakan. Tetapi kalau kalian punya sedikit rasa hormat sama saya, ya tuliskanlah sedikit nama 4 huruf itu, RUDI aja buat saya. Entah apa kau buat silakan. Atau debatman atau apa kan. Ini buku ini banyak dikutip dari debatman. Percayalah kalian, bisa jadi nanti buku kalian laris manis Tanjung Katung ya. Saya orangnya nggak gila hormat, nggak gila apa ya. Kalian tulis misalnya, kalian kumpulkan semua debat-debatku kan. Tulis misalnya debat tanggal sekian, jam sekian di YouTube room ini nih. Buat SD sang debaters Nandar ya. Baru buatlah Nandar bertanya, maka dijawab oleh sang debaters. Tuliskan aja kawan, perlu juga itu. Karena tidak semua orang mau menonton video-video seperti ini. Ada saja yang ingin dia baca, lawak-lawak lucu-lucu misalnya kan, atau serius begitu ya. Ada aja orang yang juga nggak punya HP, smartphone atau apa. Ya banyak lah itu. Halo Somba Debata, silakan Somba Debata, langsung tancap gas, bicaralah dengan baik dan benar. Silakan. Somba Debata, silakan Somba Debata. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Le. Ada dengar suara? Dengar, lanjut. Saya bilang silakan bicara. Artinya Oke. Selamat malam, selamat hari Minggu untuk Le Rudi ini. Terima kasih saya dikasih waktu untuk bicara di sini sedikit saja. Jujur saja, saya berterima kasih karena selain melihat YouTube-nya Le ini, saya mendapatkan pengajaran juga ya. Setiap saya buka ini, saya pelajari terutama dari isi Alkitab. Ya, ini salah satu tips tambahan buat saya pribadi, karena selama ini kan dengan adanya corona ini dibatasi, PPKM, ibadah di gereja juga dibatasi, tidak ada. Jadi salah satu penambah imun juga gitu. Selain melihat perdebatan lain ini di YouTube ini dengan lawan-lawan debat. Untuk yang kemarin untuk Nandar ya, saya sedikit aja kayaknya saya nilai dia spesialisasinya di Bereshit aja, Bereshit apa-apa Bereshit bahasa Ibrani. Nggak berani untuk pindah ke topik lain, selalu larinya ke Bereshit bahasa Ibrani yang belum tentu orang Ibraninya sendiri ngerti kalau dia ngomong Ibrani. Ini orang seolah-olah memang dia lahir di sana, apa gimana nggak ngerti. Giliran ditantang yang lain, dia baliknya ke situ lagi. Jadi kalau dari segi perdebatan dengan dia, saya rasa Le sedikit dibatasi lah, karena dia nggak mau pindah ke topik lain, selalu baliknya ke situ terus, ke bahasa-bahasa yang menurut dia hebat. Lebih baik cari lawan yang lebih dari dia gitu, supaya Le juga, ini kan bukan khusus perdebatan Le pribadi dengan dia, tetapi kan ini viewers yang menilai, melihat dan mendapatkan ilmu mana yang lebih baik, mana yang masuk logika. Kita ini viewer yang tadi saya bilang itu, jadi satu makanan rohani lah dari perdebatan Le dengan mereka. Saya benar-benar angkat jempol, salut dengan Le. Kalau Le itu membalas ataupun memberikan jawaban ke mereka itu, Le punya standar, tidak pernah terpancing emosi, tetapi Le memberikan penekanan yang cukup signifikan ke mereka, dan Le juga nggak tergiring dengan framing mereka. Itu yang saya salut dengan Le. Memang sudah terbukti lah kualitas Le selama ini saya lihat ya. Itu saja Le. Satu Le, saya mau sedikit kasih ini masukan sama Le. Saya lihat di layar, maaf Le ya, kening Le itu agak hitam ya. Itu
apa gangguan dari kesehatan atau memang dari sananya lah? Itu karena apa, Pak? Karena apa namanya itu, kena sinar matahari, ini kan sering di proyek itu ya, jadi tambah sini. Kalau titik 2 ini untuk menyamar, Pak. Kan titik 2 dijidatkan, itu menyamar. Meskipun ini jerawat. Sama dengan yang balok-balok 2 itu lah ya. Jangan-jangan lah juga sering sujud ya. Tetapi itu juga lah ya, dari kan lah sering bilang pening, mata sering sakit ya. Saya ada sedikit masukan, mungkin lah harus ganti kacamata, ataupun kacamata lah itu harus yang anti radiasi. Kan lah selalu menghadap ke layar komputer atau melihat handphone atau apa. Mata kadang-kadang terganggu, jadi kesehatan mata lah juga perlu diperhatikan. Itu saja, Lai. Terima kasih, Tuhan memberkati, sehat selalu, Lai. Siap, terima kasih. Bata. Tahu juga Bapak itu kawan, ini bukan anti radiasi tetapi anti matahari kawan ya. Waktu itu aku mau buat radiasi uangnya kurang. Jadi kalau lengkap semua kan agak mahal dia. Ini aja aku buat, ya memang harus diganti kawan. Kadang aku melihat gini, kalau misalnya agak jauh dikit ya sudah kabur di sana ya. Tapi kalau gini masih normal dia kawan. Ya. Nah jidat ini memang kemarin itu agak putih, nah ini kan masih ada bekas putihnya, tapi karena ada di matahari jadi gini, dia licin ya kawan-kawannya. Dan titik 2 ini jerawatnya nggak mau hilang-hilang, tetap di sini. Maksudnya aku nggak tahu apa, mungkin untuk penyamaran lah ya. Jadi kalau ada yang melihat aku, oh ini kawan kita nih katanya. Kawan coy, kawan geng, kawan ini katanya. Nah ini titik 2 sini. Nanti bisa ku hitamkan lagi ke spidol. Oke, Sembiring. Silakan Pak Sembiring, hidupkan mikrofonnya, langsung tancap gas. Silakan Pak. Oke, salam Bang Silihku Rudi. Siap, selamat malam. Silakan Pak. Ya, jadi saya mau mengatakan melalui corong ini, sebenarnya saya lihat baik itu Nandar, baik itu Julius HMC, maaf, mereka hanya tong kosong nyaring bunyinya. Karena apa? Karena mereka hanya mau menghantam, tidak banyak bercermin. Sebenarnya kalau kita flashback dengan situasi Pak Muhammad KC, udah jelas tertulis bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan Muhammad. Dan Isa dan Muhammad juga tidak mempunyai mukjizat yang dia lakukan. Tapi mereka tidak mau mengkoreksi. Jadi maksud saya di sini kepada teman-teman Muslim untuk banyak mengorek, berbicara, mengeksplor Al-Quran. Jadi jangan cuma menghantam milik orang lain, mereka tidak memahami Al-Qurannya gitu. Apa yang diucapkan oleh Pak Muhammad KC, saya kira bukan saya membela, tapi memang benar apa adanya. Seperti ayat-ayat yang telah dikatakan Pak Muhammad KC, surat Jin memang benar ada. Dan salah satu yang lain, sebenarnya mereka ini meninggikan yang mana? Apakah Al-Qur'ankah atau hadiskah atau tafsir? Sebenarnya mereka, ya nanti kita katakan mereka banyak kitabnya, mereka marah. Jadi saya maksud di sini kepada kawan-kawan saudara Muslim, cobalah koreksi introspeksi, jangan cuma berbicara Alkitab. HMC jarang saya dengar membahas Al-Quran. Si Nandar, ya kayak Bapak tadi itu, Nandar sibuk dengan bahasa Ibrani, Beresit lah, Adonai, Hurios. Kenapa nggak dia bahas Al-Quran? Siapa Muhammad? Apa perilaku Muhammad? Benarkah Muhammad seorang nabi? Mereka harus gali. Jadi itu maksud saya kepada rekan-rekan saudara Muslim, ya agar jangan menghantam terus Alkitab, tapi bahas dong, bahas hadis, bahas Al-Quran.
Jadi Bang Rudi Yohanes, silihku Yohanes, ya saya salut juga ya Bang Rudi. Ya mudah-mudahan channel ini diberkati dan menjadi corong kebenaran, corong firman Tuhan, dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, silihku Bang Rudi Yohanes, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sli Sembiring. Ya, kawan-kawan, Sli itu panggilan dari orang Karo. Kalau apa, lae, mas, mungkin gitu ya. Kalau salah dibenarkan, kalau benar ya berarti biar kalau situ benar. Nah, apa yang dibilang Pak Sembiring itu kawan, ya begitulah kawannya. Makanya ketika aku udah tahu Sinandar mau bawa ke bahasa Ibrani, ku tantang juga dulu dikit, ku bilang kan, meskipun saya pukul 2 pukul buat dia berpukul-pukul, tetapi dia kan mental juga, bingung dia kan. Lihat mukanya tegang sekali waktu ku bilang, loh itu di ulangan 32 itu ayat 17 kan dikatakan di situ Elohim. Ya sama, Elohim yang tidak mereka kenal gitu, langsung dia mukanya pucat pasi ya. Ya begitulah kadang-kadang kawannya. Ya terkadang kalau kita mengatakan mereka harusnya berbicara tentang Al-Quran, paham nggak kalian kawan mengapa mereka tidak mau membahas Al-Quran? Di hadapan orang yang bukan Islam. Tahu paham kenapa? Jawabnya sederhana kawan. Kalau mereka membahas di hadapan orang yang bukan Islam, kalian menentang, pasti menentang. Dan pasti akan mencari, bertanya. Tetapi kalau dia menjelaskan di hadapan orang Islam, mereka tidak akan nentang, nggak bisa kawan. Apalagi kalau yang bicara itu sudah Pak Kiai, Pak Ustadz, tidak ada yang berani melawan itu. Mau hitam putih mereka nggak peduli, tidak boleh lawan. Tetapi kalau mereka bicara di depan orang yang bukan Islam, pasti melawan. Oh kok begitu, kok begini, kok begitu, begini, pokoknya begini. Jarang kalian lihat orang ketika ceramah di masjid, di lingkungan pengajian dan segala macamnya, terjadi yang namanya tanya jawab. Oke, kau bertanya dan dijawab, setelah itu kau nggak boleh bertanya lagi, nggak boleh membantah. Kalau ada yang membantah, nah itu nanti jadi hal yang nggak enak. Ya, akhirnya terjadi perdebatan. Itulah sebabnya mereka tidak mau membahas Quran di depan orang yang bukan Islam. Karena kalian memang tidak menerima. Dan kalian akan bertanya terus bertanya, inilah mereka yang tidak sanggup menjawab. Ngerti ya? Mereka nggak sanggup menjawab kawan. Bau profesor, doktor apapun dia, bau gelarnya panjang sepanjang rel kereta api itu. Tetap ujung-ujungnya kalau ditanya lari ke Bible. Saya sudah banyak lihat profesor dari mereka. Ketika sudah bicara tentang suatu hal, ya di Bible juga ada itu, katanya kan. Ya, ini begini. Aduh, aku bilang, kok jadi ke Bible itu ya kan. Sementara Bible itu dikatakan adalah kitab suci yang sudah dipalsukan. Dan tidak ada sekalipun Allah SWT memerintahkan penulisan Bible. Nah, ada itu kawan. Tidak ada. Hanya Injil warakalah yang asli diizinkan Tuhan untuk ditulis, dan hanya warakalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan menuliskan Injil dalam bahasa Arab. Di luar itu enggak ada kawan. Termasuk para sahabat, ya enggak ada satu ayat pun mengatakan para sahabat diizinkan Allah SWT menulis, dan tidak satu ayat pun mengatakan bahwa para sahabat menulis Al-Quran itu sesuai kehendak Allah. Enggak ada itu, kalian cari kemana pun tidak akan dapat. Ya paham ya? Kita lanjutkan lagi ke Suto Wijoyo. Halo Pak Suto Wijoyo. Sebentar Pak, tunggu sebentar. Di layar sudah ada Sada Arih. Kalau lawan si SD tong kosong, mana mungkin si Rudi lunglai sampai mukanya hitam. Wah, mana ada mukaku hitam? Coklat iya, ini kan agak-agak apa ya, hitam manis. Ini kan karena matahari. Ya, saya di proyek dulu saya kan putih. Cuman saya pikir laki-laki putih gelik-gelik juga ya. Karena artinya saya dulu banyak di rumah. Akhirnya saya ke lapangan hitam, bukan karena berdebat. Kalau kau memang begoders, kau tanya profesor doktor manapun, tak ada orang berdebat mukanya jadi hitam. Tetapi kalau kau tanya keledai atau onta-onta di sana, ya betul. Dibilangnya berdebat itu menyebabkan wajah jadi hitam. Ya namanya juga keledai kawan, apa mau kita bilang? Aduh. Gak bisa lagi nih. Halo Pak Suto Wijoyo, berkah dalam Pak. Salam. Silakan Pak. Salam silakan. bro. Salam, silakan. Berkat dalam.
Ini kalau ngelawan Nandar itu kan budak-budak bahlul itu. Apalagi si siapa itu? HMC itu si Julius itu. Itu kan Pak Cibomo itu. Pak Cibomo. Jadi panggilannya jangan kasih Julius, Pak Cibomo. Nah, kalau si Nandar dan grup-grupnya lain ya budak-budak bahlul lah. Kasih tahu aja lah kalau mau baca Alkitab pakai bahasa Ibrani, jangan waktu debat, tapi baca di perempatan lampu merah sambil si itu Pak Cibomo itu bawa kotak kardus ditulisin sumbangan buat Taliban Afghanistan gitu bro. Jadi jangan waktu debat baca kitab Ibrani geli telingaku, langsung ku sumbat pakai kapas biar gak dengerin. Bacanya itu kak baca apa itu, cocoknya itu di lampu merah bawa kecrek-kecrek itu sambil nyanyikan itu buat sumbangan ke Taliban Afghanistan sana baru cocok itu. Jadi kayaknya udahlah lah, tidak usahlah debat sama dia orang itu. Kalau mau gak lain dikeroyok orang satu room itu baru lain yang jawab baru pas itu. Kalau satu-satu bikin malu dia sendiri, ngomongnya ngalor ngidul, lari ke Bible terus. Tanyanya lain ke kitab sucinya dia tapi larinya ke Bible terus. Saya kalau debat itu langsung nggak sampai separuh, saya pindah cari channel lain lah ya. Apalagi begitu denger lagunya si budak-budak bahlul itu. Itu aja lah ya. Terima kasih, berkat dalam. Oke, terima kasih Pak Sutowijoyo ya. Budak-budak bahlul. Ya itulah kenyataannya kawan. Kita mau bisa bilang apa? Memang saya berharap kawan ya, saya melawan 10 orang langsung berdebat ya. Kayak yang sering itu ya di room-room itu ya. Tapi sampai hari ini di Umidini sudah saya tantangi debat. Malah disuruh aku debat sama si Valen Marga Sinaga, tapi mengaku Yahudi KW. Lucu-lucu orang ini kawan. Disuruh aku berdebat sama Isa. Enggak, aku bilang aku tolak. Aku hanya mau berdebat sama kawan-kawan muslim. Kenapa? Kita ada kemiripan di situ kan. Nah, kalau misalnya aku di SDN aku suka kawan. Karena yang nonton banyak, jadi mereka bisa bertanya jawab. Di Umidini juga gitu. Tapi sayang, Umidini nggak berani lagi menyodorkan jagoan-jagoan muslim berdebat sama aku. Karena dia tahu akan kubal-bali sampai nengel ya. Sampai stres orang itu ya. Kalau aku lihat orang yang agak keras, misalnya, kan ada itu misalnya main catur ya, tiba-tiba langsung naikkannya kuda. Aku lawan juga kuda kayak Sinandar kemarin kan. Langsung dia tancap gas. Mana buktinya? Ruah Kodes ada di dalam Torah katanya. Oke, ku akui tidak ada. Tapi ku jelaskan kenapa tidak ada. Ya kan? Sekarang ku jawab pertanyaan yang sama. Mana buktinya Allah SWT dia ada di Torah? Bingung dia kawan. Yang ada hanya asumsi. Tafsir-tafsir dia sendiri, bukan tafsir-tafsir Yahudi. Bahkan dia bilang, wah menurut Rabi ini. Kalah dia punya Nabi, kalah kawan. Nabi saja mengatakan Yahudi nggak boleh dipercaya. Ya kan? Itu adalah kafir, kera, bahkan di Al-Quran kan sampai dibilang kayak kera orang itu dikutuk jadi kera saking parahnya kelakuan Yahudi. Bahkan dibilang pada hari akhir nanti ada dibilang, lihat di belakang batu bersembunyi ini ada Yahudi katanya kan. Nah itulah kawan-kawannya. Tetapi kawan-kawan bagaimana lagi kawan? Aku mau cari lawan debat siapa? Udah aku tantang Somad. Somad tidak akan berani kawan. Tidak akan berani. Siapa lagi mau ditantang ya? Tidak ada yang berani. Tapi kalau menghujat mulutnya licin, lancar. Si Moko Ginta ya sudah innalillahi. Sudah dia bertemu dengan bidadarin tadi malah nggak tahu kita itu ya. Siapa lagi yang mau ditantang kawan? Nggak ada lagi. Si Bernard Nababan sudah nyaman dia. Sudah di setiap ceramah dia pergi ke sana kemari nggak mau lagi menghujat Kristen. Di live kan. Kenapa kawan? Karena dia sudah nyaman. Misi dia kan hanya buat orang itu percaya. Terus dia bisa jual-jual hujat-hujatan ke sana kemari. Banyak dapat doku. Munsir Situmorang juga demikian kawan. Mau kemana aku cari lagi lawan debat?
Sebenarnya yang pantas untuk lawan debatku yang lahirnya dari Muslim. Ya, Zuma, Gurunda. Si Gurunda sudah tiarap, tengkurap kawan. Semenjak dia mengetahui Waraka, artinya dia nggak tahu si Waraka itu siapa. Nggak kenal dia kawan. Kalau dia kenal tentu dia nggak mentertawai Waraka. Kalau nggak ada Waraka nggak bisa. Aduh, sudahlah kawan. Tidak bisa mereka kenal kitab Injil. Karena Injil yang nulisnya Waraka. Katanya. Sekarang menurut sejarah dunia, catatan sejarah dunia. Kitab suci Nasrani dikatakan Al-Quran adalah Injil. Dunia juga mengatakan ya Injil. Siapa penulis Injil? Nah ini. Sejarah dunia yang salah, yang keliru, atau bagaimana? Nah itu kawan. Waraka penulis, bukan Matius, Markus, Lukas. Bilang sama dunia goblok. Bilang. Sejarah dunia goblok. Halo Pantang KO, silakan Pantang KO, langsung tancap gas, silakan bro. Kayak gini dia yang saya bicarakan juga tentang Waraka dan izin Allah dalam menulis kitabnya itu. Karena soalnya sih, menurut saya sih ada asumsinya Pak Rudi Yohanes soalnya tentang Waraka. Karena saya membalas dengan asumsi, yaitu dengan apa tuh, mana yang duluan, izin Allah kepada Waraka atau kitab yang Waraka tulis? Jadi kayak gitu. Oke, ada suara di situ. Maka bagaimana ya kalian mendapatkan asumsi seperti itu? Aku bukan berarti berhak untuk menyerang, bukan berdebat juga, tapi untuk meluruskan supaya kalian tidak berpikir itu aja putar-putar atau menetap seperti itu. Yang penting kan supaya apa? Supaya kita pikirnya maju soalnya. Karena soalnya sih izin Allah sebelum 5 detik Waraka tulis kitab itu, lalu setelah 5 detik kemudian lalu setelah tulis kitab itu. Dan apalagi izin Allah pun masih ada walaupun Waraka tidak mau tulis lagi. Dan apalagi juga kalau Quran, oke, Quran versus bukunya Waraka, bedanya apa namanya tuh? Apa namanya? Kalau Waraka izinnya dulu baru kitab jalan. Apa namanya? Siap. Berarti kamu percaya ya Waraka yang menunjukkan Nabi Muhammad bertemu malaikat? Percaya. Lalu sekarang apa lagi? Ya sudah begitu aja ya. Oke. Begitu aja. Terima kasih Pantang KO. Kalau kalian pernah dengar apa yang dari Sulawesi itu kan kayak si Pantang KO ini bicaranya. Danau Toba itu danau yang berjejer-jejer gini-gini ya. Saya belum kenal beliau dan beliau tidak pernah menunjukkan nama. Tapi ada yang mengatakan beliau orang Malaysia. Kalau aku melihat kayak si Baluhab yang dari Sulawesi itu ya. Ya jadi hiburan bagus kawan-kawannya. Tapi harus kita hormati. Makanya kita izinkan dia bicara sampai selesai. Siapa tahu dengan bicara begini dia jadi apa ya, bisa jadi fokus dan lurus ya dalam berbicara. Ya lanjut kawan, sekarang Nandar sesat lagi. Halo Nandar sesat lagi. Silakan bro. Apa kabar Pak? Silakan. Itu si Pantang KO itu anggotanya Tristan Bang. Tristan tuh mainannya si ini siapa? Central Indonesia Polgate. Bulan-bulanan mereka di sana itu. Jadi ya si Pantang KO itu nggak ada logikanya Bang, nggak usah direken itu. Jadi saya usul aja nih Bang, karena Nandar udah kalah terus, ada jago baru orang si HMC, tapi kayaknya belum lagi tawaran sama Bang Rudi kayak Bang ya. Siapa? Namanya Ustadz Abdurrahman. Oke, Abdurrahman kayaknya udah pernah aku sama dia. Tapi nggak apa-apa. Udah pernah, belum pernah debat kan? Soalnya kemarin dia masuk di channelnya Pavel 88, udah pernah masuk ke RAK katanya, dan pernah juga dia debat sama Edis kemarin. Nah mantap logikanya. Dia asli kayaknya keturunan Arab lah, asli Islamnya kuat itu. Dan dia memang selalu bilang di Edis itu saya tuh seringnya di HMC. Tiap 2 minggu sekali dia rutin di sana. Makanya tanya sama Julius, coba sama Ustadz Abdurrahman diatur. Nah, tanya sama Julius. Dia kayaknya belum pernah masuk ke sini, Bang. Ya, langsung lawan debat itu Ustadz Abdurrahman. Itu dia kayaknya lawan yang mungkin berimbang itu Bang. Karena dia ngakunya alumni Fakultas Teknik Surabaya, nggak tahu yang PTN apa yang swasta. Dia sangat mengidolakan apa logikanya. Kemarin dia masuk di Pavel 88 Bang. Tempatnya sama HMC itu. Mudah-mudahan dia monitor Bang.
Ya. Tanya dulu MC. Ya. Ustaz apa namanya? Abdurrahman. Oke. Gue Ya. dulu ya. Mudah-mudahan dijawab dia langsung. Kalau nggak ada ya Julius, itu aja. mau atur dulu aku debat sama Ustaz Abdurrahman ya. Bebas makanya. Iya. Kirim. Oke. Mudah-mudahan dijawab ya Bang. Menarik itu. Jadi logika dia kan kuat juga itu Bang. Logika dia kuat kemarin. Tas. Nah, cepet sih. Tapi ya tetap aja sama Edis dia agak ya akhirnya dia caranya mereka itu menghindari itu kalau nggak salah suaranya si Edis dibilang berat. Akhirnya diputus lah diskusi dengan Edis. Tapi kuat logikanya saya lihat. Nah ini makanya kayaknya bisa diuji juga nih. Cukup dengan Warakah itu aja. Kalau dia bisa jawab hebat itu Bang. Atau mungkin Abang pakai yang lain boleh juga lah. Yang apa? Yang ayat ayat apa tuh yang Al-Qur'an sempurna itu juga bisa diuji. Itu juga bagus. UT1 itu bisa juga pakai itu Bang. Ya macam-macam ntar kesepakatan aja Bang ya. Untuk malam saya titipannya itu Bang. Enggak pemarah kan? Enggak. Oh, paling lembut banget Bang. Lembut banget. Ya, halo darahmu. Enggak. Dia kayaknya NU. Ya, sudah lembut dibalas banget orangnya. Sudah dibalas si Julius. Oke lah katanya. Mantap Bang. Kita tunggu Bang. Kita tunggu Bang ya. Nandar gak usah lah itu. Biarin aja Nandar. Oke Bang ya. Makasih Bang ya. Langsung pamit Bang ya. Nandar sesat lagi. Terima kasih. Ya, mengisi kekosongan si Nandar nggak apa-apa. Si Goldian nggak apa-apa. Ngisi kosong-kosongan kawannya sambil lucu-lucuan. Ustadz tadi itu namanya sudah siapa tadi lupa aku ya. Tetapi sudah di sini sudah dibilang si Wak Jengkol yakin you. Oke lah, aku jawab dulu. Oke. Yakinlah. Mantap ya, geng. Nah, kawan-kawan, pantang KO tadi sudah, memang pantang KO kan tidak kita apakan, kita bilang ya kita kasih karena dia sudah masuk, ya kita hargai. Berhubung jam 8 masih ya kawan, aku mau istirahat dulu kawannya, karena aku lihat apa ini pun pegal ya. Aku kemarin takut yang udah kupikir aku stroke kawan, aduh sini ku udah kebas ya, tanganku kadang kebas, kadang mungkin tertindih gini ya, jadi kebas sebelah kiri ya. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini masih bisa ini. Sudah 2 bulan aku tidak pergi berobat, jadi mau berobat minggu depan ini ya. Doakan kalian semua sehat-sehat biar kita tetap di sisa waktu yang ada ini kita tetap bicara firman Tuhan ya sampai selesai pertandingannya kawan-kawan. Semua kita memiliki pertandingan kita masing-masing. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian karena semua sudah naik juga dan kita jumpa esok hari. Salam Sang Debaters, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak, pakai masker. Salam Sang Debater.